Shalom saudara semua, hari ini saya mau sharing. Jadi beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang. Jadi seorang ini rajin sekali mengikuti persekutuan atau ibadah dimanapun. Apalagi jika ada seorang nabi ya, ataupun hamba Tuhan yang berkarunia atau peka mendengar suara Tuhan. Jadi rajin sekali saudara orang ini ikut persekutuan atau ibadah. Jadi mungkin seminggu itu dia tuh nggak boleh kosong saudara. Pokoknya dia ikut persekutuan ini, ibadah ini segala macam. Eh, tapi Roh Kudus saudara bilang ke saya saudara, saat saya melihat bapak ini ya, Roh Kudus bilang menyiksa roh. Terus saya bingung gitu kan, kenapa menyiksa roh Tuhan? Orang ini hafal ya firman, orang ini sangat pengetahuan firman dalam saudara, baik sekali. Tapi ya Roh Kudus bilang menyiksa roh saudara. Dan Roh Kudus terangkan saudara bahwa eh, orang ini saudara hanya persekutuan ini, ibadah kesana kemari mencari Tuhan, bukan untuk karena kehausan Roh Kudus saudara, tapi hanya untuk jiwanya saudara. Jadi saudara, singkat cerita ya, akhirnya saya tahu ya ternyata bapaknya sedang mengalami hal tidak enak ya, masalah keluarga. Jadi ya seperti dia mencari penghiburan di luar saudara. Jadi untuk mungkin jiwanya gundah gulana ya kan dengan masalah keluarga. Jadi ya dia mencari untuk yang jiwanya ini kosong jiwa ini saudara. Ya ikut persekutuan segala macam dan didoakan hamba Tuhan. Maka saudara, buah-buahnya itu saudara. Jadi orang ini saudara hanya validasi saja saudara. Kesana kemari hanya menceritakan nubuatan dia dari hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, dan akhirnya membanding-bandingkan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu saudara. Itu saudara akhirnya membuat sebenarnya jadi yang dikasih makan itu jiwanya saudara. Hanya butuh validasi pengakuan orang saudara dan pembenaran diri saudara. Dan tidak jadi apa-apa saudara. Jadi karena ya cara dia mengikut Tuhan, bukannya saya bilang salah saudara ya kita rajin beribadah segala macam, tidak saudara. Benar saudara kalau itu kita didasari karena kehausan akan Tuhan ya, bukan karena butuh ketagihan kita untuk kebiasaan atau untuk cari penghiburan karena bosan gitu kan, karena nganggur. Jangan saudara, kita harus beribadah mencari Tuhan tuh karena kehausan akan Roh Kudus saudara, karena kita ingin cinta dan ingin bertemu dengan Tuhan. Itu benar saudara, baru roh kita bertumbuh. Jadi saudara, banyak anak Tuhan tuh yang Tuhan jelaskan lagi saudara, banyak anak Tuhan tuh yang menyiksa roh Tuhan dalam hidup saudara, menyiksa roh dalam dirinya saudara, karena jiwanya itu belum pulih saudara. Misal saudara, kau memang bisa berbahasa roh, kau berkarunia, kau bisa mendengar suara Tuhan segala macam saudara, tapi jiwamu juga harus pulih saudara. Berapa banyak anak Tuhan saudara yang sudah berkarunia, sudah dibaptis bahasa roh, sudah bisa berbahasa roh ya, tapi masih menyimpan kepahitan, masih tidak sabaran, masih marah ya, masih suka pikiran kotor, masih ngomong kasar. Nah itu saudara, kau menyiksa roh saudara. Jadi jiwamu tidak bisa mengiringi roh kudusmu saudara. Jadi setiap hari itu ibarat saudara rumah ya kan, tubuh kita aja baik suci saudara. Setiap hari Roh Kudus tuh yang sapuin rumahmu yang kotor saudara, karena mungkin kau ngelakuin dosa segala macam. Tapi kau kotorin terus saudara, udah dibersihin sama Roh Kudus ya kan, bait sucimu ini, tapi kau terus lempar sampah. Itu saudara, kau menyiksa Roh Kudus saudara, menyiksa roh, maksudnya seperti itu saudara. Jadi memang roh itu memang harus kuat. Roh itu core, terutama tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu paling pertama saudara. Tapi saudara, kau harus ingat saudara bahwa jiwamu juga harus pulih. Makanya pertama kali waktu saya bertobat saudara, Tuhan Yesus panggil saya, hal pertama yang Tuhan Yesus minta adalah saudara, pulihkan jiwamu. Karena banyak anak Tuhan itu jiwanya sakit saudara. Mungkin masa lalu engkau mengalami hal tidak enak ya kan, mungkin perkataan orang, perilaku orang, sehingga itu membuat jiwamu rusak, batinmu rusak, luka jiwa saudara. Jadi engkau mengikuti Tuhan tuh masih dengan sakit hatimu. Makanya berapa banyak saudara hamba Tuhan itu sudah menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, tapi jiwanya sakit saudara. Akhirnya apa saudara, menjadi hamba Tuhan yang sombong, menjadi pelayan yang sombong, butuh validasi melakukan orang. Jadi engkau akan jatuh saudara, karena jiwamu rusak itu saudara. Kau akan ngambekan, ditegur nggak suka, jadi ngambekan. Itu saudara, ciri-cirinya jiwamu masih rusak saudara. Jadi saudara, roh kudus, pembaruan roh dan jiwa itu harus beriringan saudara. Jadi jangan kebanting saudara. Jangan sampai roh kudusmu udah, kau karunia mungkin roh kudus udah level tinggi ya, tapi jiwamu masih rusak di bawah gitu kan. Itu tinggal tunggu waktu saja saudara. Rohmu kau lagi mungkin burn out atau segala macam, nah nanti dagingmu saudara, luka dalam jiwamu itu saudara yang akan menjadi celah iblis ya, nanti kau akan jatuh saudara. Makanya banyak anak Tuhan yang akhirnya jatuh dalam kesombongan, dalam amarah ya kan, karena tidak bisa mengontrol amarahnya karena jiwanya rusak. Itu saudara. Jadi mulai hari ini saudara, perbaharui jiwamu, jangan siksa roh Tuhan. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.